Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, review Perda Sumatera Selatan, dan opini kelompok kami tentang Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya zonasi pesisir. Saya Wahyu Roza Ginting, mahasiswa Permatasari, dan teman saya Solahul Nur Farid, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu tentang pasal 26A nomor 1 tahun 2014. Di mana pasal ini berbunyi dalam rangka penamaan modal asing, pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan pemanfaatan perairan di sekitarnya harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Nah, dari pasal tersebut menghilangkan syarat-syarat penting, terutama pertimbangan sosial ekologis dan juga budaya. Kemudian penyederhanaan perizinan berusaha dengan menghilangkan beberapa perizinan. Tentu pasal ini sangat tidak disetujui oleh masyarakat setempat. Bukan hanya masyarakat setempat, melainkan masyarakat pesisir dan juga nelayan-nelayan yang sangat dirugikan. Nah, opini kami terhadap pasal tersebut, di mana hal tersebut dapat menyebabkan penangkapan ikan sebanyak-banyaknya, bisa dibilang bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja hanya akan menjadi upaya legal bagi pemerintah untuk memperparah Laut Indonesia melalui berbagai program dengan mengatasnamakan investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Substansinya, revisi Undang-Undang Cipta Kerja juga banyak merevisi banyak undang-undang sektoral yang dapat menghambat investasi atau kemudahan berusaha. Artinya apa? Bahwasannya kaum elit dan kaum pemerintah sangat diuntungkan di sini, sementara rakyat sangat dirugikan. Selanjutnya, ada pasal 7 ayat 2 UU Cipta Kerja, di mana pasal tersebut berbunyi, batas wilayah rencana RZWP 3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A RZKZN, sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 huruf B dan RZKSNT, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, pasal ini pemerintah pusat mendapat kewenangan lebih untuk menetapkan batas wilayah perencanaan RZWP 3K. Dan hal tersebut dapat memicu kesewenang-wenangan atau yang disebut dengan abuse of power. Yang kedua apa? Yang kedua akan menimbulkan konflik baru antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, pasal 17A ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja, di mana pasal ini berbunyi dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum terdapat dalam alokasi ruang dan atau pola ruang dalam rencana tata ruang dan atau rencana zonasi, perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan atau rencana tata ruang laut. Nah, opini kelompok kami terhadap pasal 17A ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang pertama, dianggap ambigu oleh pemerhati lingkungan. Yang kedua, rencana tata ruang laut ini tergantung dengan rencana atau kemauan pemerintah. Sejatinya, yang mengerti ruang kelola pesisir tersebut adalah masyarakat pesisir. Kemudian yang ketiga, masyarakat dan nelayan tidak diberikan partisipasi. Artinya, pasal ini belum jelas kedudukannya, baik itu
dilirik oleh pemerhati hukum dan juga kelompok kami sangat belum duduk untuk dalam pasal ini. Kemudian saya akan menjelaskan review peraturan daerah kami di Sumatera Selatan. Teman-teman bisa melihat bahwasannya di sini ada peta Provinsi Sumatera Selatan, di mana di sebelah utaranya berbatasan dengan Provinsi Jambi, di sebelah selatannya berbatasan dengan Provinsi Lampung, sebelah timurnya berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung, dan sebelah baratnya berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Artinya, Provinsi Sumatera Selatan ini adalah dikelilingi oleh provinsi-provinsi lain. Kemudian, pada review Perda, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) terus mendorong percepatan penetapan dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau yang disebut dengan RZWP 3K sesuai amanat Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terbaru, di mana Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 9 April 2020 menerbitkan peraturan daerah Perda nomor 2 tahun 2020 tentang RZWP 3K Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2040. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dilanjutkan oleh teman saya Nur Farid. Kepada Nur Farid dipersilahkan. Di sini tujuan dari RZWP 3K Sumatera Selatan gunanya untuk mengakomodasi aspirasi stakeholder dan mengantisipasi perkembangan yang terjadi di masa mendatang. Selain mendasarkan pada undang-undang peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang terkait, peraturan daerah ini juga mendasarkan pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 23 Permen 2016 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 memiliki isi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui 4 tahapan perencanaan. Tahap yang pertama, rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tahapan yang kedua, rencana zonasi wilayah pesisir pulau-pulau kecil. Rencana yang ketiga, rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian yang terakhir, rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian, arahan pemanfaatan ruang dalam RZWP 3K Provinsi Sumatera Selatan berisi tentang alokasi ruang terbagi menjadi 3 alokasi. Terdiri dari 1. Rencana kawasan pemanfaatan umum. Yang kedua, rencana kawasan konservasi. Yang ketiga, rencana alur serta keterkaitan antar ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dalam suatu bioekoregion dengan memperhatikan dan memadukan rencana pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. Yang selanjutnya pasal 14 tentang kawasan zonasi umum. Kawasan zonasi umum itu antara lain zonasi perikanan tangkap, zonasi perikanan budaya, zonasi pelabuhan, zonasi pariwisata, dan yang terakhir zonasi pertambangan. Kemudian pasal 20 kawasan konservasi memiliki 2 isi, yaitu kawasan konservasi dan kawasan lindung. Kemudian pasal 13, alur laut yang dimaksud dalam ayat pasal 13 huruf C terdiri atas alur pelayaran dan perlintasan yang disebut ALAP.
Dan yang kedua, pipa kabel laut yang disebut AL-APJ. Kemudian pengendalian wilayah pesisir memiliki 4 arahan, yaitu arahan yang pertama perizinan, pemberian intensif dan disintensif, sanksi, dan rehabilitas. Ketentuan perizinan yang dimaksud merupakan peraturan yang berada di kewenangan pemerintah daerah. Selanjutnya, untuk izin dapat diberikan kepada orang perseorangan warga negara Indonesia, korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau koperasi yang dibentuk oleh masyarakat orang perseorangan. Korporasi atau koperasi yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan. Selanjutnya, dalam memberikan izin, gubernur memiliki beberapa syarat, yaitu kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua, ketersediaan lokasi dan akses bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional untuk melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir. Yang ketiga, nelayan kecil dan nelayan tradisional. Yang keempat, kepentingan nasional. Terus yang terakhir, hak lintas damai bagi kapal asing. Dan yang terakhir, tentang pasal 53 yang berisi tentang hak dan kewajiban masyarakat. Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat punya hak dan kewajiban. Hak yang pertama yaitu mengetahui RZWP 3 ke Sumatera Selatan. Yang kedua, menaati peraturan yang berlaku. Yang ketiga, pengawasan. Dan yang terakhir, jika melakukan kesalahan, mereka akan mendapatkan sanksi yang setimpal. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.